Pemirsa yang berbahagia, lalu apa saja yang menjadi hak kewajiban tetangga? Yaitu wa iniftaqara utta alaihi. Kalau tetanggamu fakir, butuh, ya dibantu. Jangan sampai kita menutup mata, bahkan dikatakan tidak sempurna imannya kalau kita itu kenyang sementara tangganya ngeleh, ya, lapar. Wa in maridu utahu, kalau tangganya sakit dan dijenguk, ya, ditilii gitu, ya. Kemudian wa in mata syahida janazatahu, kalau tetangganya meninggal kita ikut takziah, mengantarkan jenazahnya ke tempat peristirahatan terakhir, rumah masa depan, ya. Wa in asobau khairun hana tahu, kalau tetangganya mendapat kebahagiaan kita ucapan selamat. Ini kadang-kadang tidak, tetangganya senang bahagia malah kita malah marah-marah, ya. Tetangganya beli mobil, beli motor, beli kulkas, kita yang puyeng kadang-kadang itu, terutama ibu-ibu, ya. Harusnya tidak begitu, tetangganya bahagia ya ucapkan selamat. Temannya mendapat kebahagiaan kita ucapkan selamat. Selamat ya atas prestasimu yang luar biasa. Ucapkan, itu hak sesama muslim. Wa in asobathu musibah azzaitahu, kalau tetangganya kena musibah ya kita datang memberikan apa istilahnya itu dorongan agar sabar. Jangan malah tetangganya kena musibah kita malah senang, syukurin. Nah, ini kan tidak pas, ya. Harusnya tidak begitu. Begitu mendengar tetangganya kena musibah ya kita azzaitahu, takziah. Takziah itu sudah memberikan kegembiraan pada yang sedih supaya sabar. Kemudian wala tastati alai bil bina fatahjuba'an hurrih ila bi'nih. Nah, ini sekarang, ya. Sekarang terjadi banyak. Kita tidak boleh membangun rumah yang kemudian rumah kita itu menghalangi jalan udara rumah tangga kita. Kita punya duit, kita bangun tingkat tinggi, padahal sekitarnya itu orang tidak punya semua itu. Rumahnya kecil-kecil, kita bangun yang tinggi sekali. Nah, ini kalau kemudian mengganggu ketenangan tetangga itu, pengap kemudian, ini tidak boleh. Illa binihi, kecuali mendapat izin, tidak apa-apa dah. Monggo-monggo, mau buat tingkat berapa lah, tidak apa-apa gitu. Kecuali, ya. Kemudian wa idza istaraita faqihatan fahdilahu fa ilam taf'al fathilhu sirron wala yahruju biha waladu liyaghidha waladahu, ya. Kalau kita membeli makanan buah-buahan, som duren, beli duren, ya. Kalau kita tidak bisa memberi tetangga kita, ya kita umpet-umpetan belinya itu. Jangan malah ngedeng beli durian dia cangkengnya supaya tetangga tahu itu aku beli durian, ya. Kalau perlu durian dibuntal kenceng supaya jangan berbau. Durian itu kan baunya luar biasa. Atau beli buah-buahan lain lah. Kalau memang kita pulang tidak bisa memberi tetangga kita, kita rahasia. Artinya jangan ngedeng begitu. Apalagi sampai anak kita, ya, kita berikan apa buah-buah itu kemudian dia lari dolan ke tetangganya anaknya itu. Anak kecil sih, ya, minta anak tetangganya diberi, marah kan. Nah, ini hati-hati jangan sampai terjadi. Yang baik apalagi pergi jauh, ya, pulang dapat oleh-oleh, ya, tetangganya dum-dumi. Ini sini itu maksudnya, ya, untuk menjaga harmonisasi hidup bertetangga. Bukan kemudian kita malah pamer, tidak memberi. Kita beli durian sudah dibawa baunya ke sana-sana, apalagi habis begitu punggungnya dijemur di depannya secara kulitnya supaya dia merasa ini loh saya beli durian dari Ndoro, ya.
ya. Nah ini jangan. Kemudian wala tudhihi, jangan menyakiti hati bikita hari kidrika ila atarifalahu minat, termasuk kita masak. Kita masak yang enak-enak itu jangan sampai bau ini loh. Ini repot juga ya. Baunya masakan kemana-mana tapi tidak nyampe masakannya gitu ya. Makanya kalau kita masak kelihatannya terlebih, Nabi mengatakan ya berikan walaupun itu hanya duduh saja gitu. Ini luar biasa. Apa konsep Islam itu saling menolong luar biasa. Jadi jangan karena masakan kemudian sakit hati tuh. Ya pamer ya. Dumeh banyak masaknya apa enak-enak, apalagi kemudian wajahnya di teng ini saya masak enak, tidak benar lagi ya. Nah sekarang mungkin tidak begitu, karena sekarang kan sudah banyak ibu-ibu tidak masak sekarang itu, beli udah matang ya. Sekarang kan ya menjadi media apa ya, males sih tidak ya, tapi banyak orang ibu-ibu sudah masak, tidak beli aja tidak mau pergi ya, dia pesen lewat apa itu GoFood apa ya. Udah mau pergi, luar biasa orang sekarang ya. Nah, atadruna mahakul jar, tahu kamu apa hak dan kewajiban tetangga? Wallazi nafsi biyadihi mayablughu hakul jar illa qalil mimman rahimallah. Sedikit sekali orang yang mendapat rahmat Allah karena tadi itu tidak bisa melaksanakan apa namanya hak dan kewajiban sebagai tangga. Nah, saya akan fokuskan yang kedua tadi, bahwa kita itu dibolehkan mubah utang dan memberi utangan. Ini terjadi ya. Tadi sudah saya ungkapkan. Karena apa? Kalau orang itu ngutangi itu lebih gede pahalanya dibanding orang yang sedekah. Kalau sedekah itu kan yang diberi belum tentu butuh itu, tapi yang namanya utang itu yang diberi pasti butuh. Bahkan dikatakan ketika Nabi itu Isra Mi'raj, ada di pintu surga itu ada tulisan bahwa kalau kita memberi itu pahalanya hanya artikel 10, tapi kalau utang-utangi itu 18. Mengapa demikian? Ditanyakan kepada Jibril menjawab, yang kalau orang sedekah itu belum tentu butuh, tapi kalau orang utang pastilah butuh itu. Nah, kita memberi utang itu dalam berta'awun tadi, menolong. Dan orang yang menolong akan mendapatkan kebahagiaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamati. Siapa saja yang mau meringankan beban orang lain, kesulitan orang lain, maka orang itu akan mendapatkan imbalan. Seperti apa? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang berikut ini.